Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Padli dengan NIM 2317213. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang encoder dan saya akan membuat simulasi rangkaian dari encoder menggunakan aplikasi Proteus. Oke, di sini kita akan lanjut ke materi pembelajaran dari encoder. Di sini apa itu encoder? Encoder atau disebut juga penyandi, pengkode adalah suatu piranti yang dapat mengubah suatu sistem. Contohnya, bilangan desimal yang terdapat pada bagian input menjadi sistem bilangan biner yang terdapat pada bagian output. Proses pengubahan disebut encoding atau penyandian atau pengkodean. Encoder memiliki fungsi untuk mengkodekan data input menjadi data bilangan dengan kode tertentu. Encoder akan mengkodekan setiap jalur input yang aktif menjadi kode bilangan biner. Dalam teori digital, banyak ditemukan istilah encoder, seperti decimal to BCD encoder, yang berarti rangkaian digital yang berfungsi untuk mengkodekan line input dengan jumlah line input desimal 0 sampai 9 menjadi kode bilangan biner 4 bit BCD atau binary coded decimal, atau 8 len to 3 len, octal to decimal, len encoder, yang berarti rangkaian encoder dengan input 8 len dan output 3 len. Encoder memiliki macam-macam. Yang pertama itu ada encoder 4 to 2. Yang kedua itu adalah encoder 8 to 3 atau octal to binary. Yang ketiga itu ada encoder BCD 10 to 4 atau decimal to BCD. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama itu ada encoder 4 to 2. Encoder 4 to 2 ini terdiri dari 4 input, Y3, Y2, Y1, dan Y0. Dan 2 output, yaitu A1 dan A0. Di mana setiap salah satu dari input mendapat logika 1, maka akan menghasilkan kondisi kedua output tertentu. Di sini ada tabel kebenaran dari encoder 4 to 2. Jika Y0 diberi logika 1, maka output yang dihasilkan akan tetap menjadi 0. Jika Y1 diberi logika 1, maka output A0 akan menghasilkan logika 1. Jika input Y2 diberi logika 1, maka output A1 yang akan menghasilkan logika 1. Sedangkan untuk Y3 diberi logika 1, maka output yang dihasilkan adalah A0 dan A1. Baiklah, di sini kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada encoder 8 to 3 atau octal to binary. Sesuai namanya, encoder 8 to 3 memiliki 8 input yang dimulai dari Y0, Y1, Y2 sampai Y7. Dan 3 output A2, A1, dan A0. Setiap satu input mewakili satu digit oktal dan 3 output menghasilkan kode binary yang sesuai dengan nilai inputnya. Baik, di sini bisa dapat kita lihat, jika Y0 diberi logika 1, maka outputnya tetap akan menjadi 0. Sedangkan jika Y1 diberi logika 1, maka output A0 akan menghasilkan logika 1. Untuk Y2 diberi logika 1, maka keluarannya adalah A1. Jika Y3 diberi logika 1, maka keluarannya adalah A1 dan A0. Sedangkan untuk Y4 diberi logika 1, maka outputnya adalah A2. Sedangkan jika Y5 diberi logika 1, maka A0 dan A2 yang akan menjadi logika 1. Sedangkan Y0 diberi logika 1, maka output yang dihasilkan adalah A1 dan A2. Dan begitu juga Y3. Jika diberi logika 1, maka ketiga-tiga output akan menghasilkan nilai 1.
Baiklah, di sini kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Encoder 10 to 4 atau disebut dengan decimal to BCD. Encoder ini terdiri dari 10 input dan 4 output. Setiap input mewakili bilangan desimal tertentu dan 4 outputnya mewakili kode BCD. Kode biner untuk bilangan desimal yang sesuai dengan masukan yang diberikan input. Di sini dapat kita lihat pada tabel kebenaran, jika Y0 beri logika 1, maka output yang dihasilkan itu adalah 0. Sedangkan jika Y1 diberi logika 1, maka output yang dihasilkan adalah 1. Di sini dari 8 to 3 tadi atau encoder 8 to 3 tadi di sini memiliki kesamaan atau di sini memiliki keberlanjutan. Dari Y7 tadi kan jika input atau jika input logikanya 1, maka ketiga output A0, A1 dan A2 itu akan menyala. Bedanya dengan encoder 10 to 4 itu terdapat output satu lagi yang akan menyala jika input Y8 itu diaktifkan. Itu akan mengaktifkan output A3. Dan jika input atau input Y9 diberi logika 1, maka output yang dihasilkan adalah A3 dan A0. Baiklah, di sini saya akan membuat simulasi rangkaian encoder menggunakan aplikasi Proteus. Kita buka. Oke. Sini untuk membuat sebuah rangkaian encoder, pertama-tama kita memerlukan IC. IC yang diperlukan adalah IC 74147. Nah, ini. Ini kita ambil. Oke. Satu. Dan yang kedua itu kita perlu menggunakan yang namanya logits. Logit. Logits. Nah, kayak gini. Kita menggunakan yang biasa, jangan yang big. Dan yang ketiga itu kita memerlukan yang namanya SW SP detik. Nah, ini. Oke. Oke, pertama kita susun atau kita letakkan IC-nya dulu di sini. Yang kedua kita pasang satelit di sini satu. Kita putar, rotate mirror. Oke, terus kita salin. Copy. Kita letak ke sini. Oh, tetap tidak bisa ternyata. Coba. Kita pasang dulu. Lima. 8, 9.
Sekarang kita rotate satu persatu karena sesuai dengan materi yang telah kita pelajari. Jadi, kita rotasi dulu. Oke, setelah selesai, kita hubungkan satu persatu ke IC-nya. Dari sini, oke, nah, ya, tidak bisa. Oke, kita hubungkan lagi yang ion ke port selanjutnya. 9 plus 10. Delapan per 5. Dan yang terakhir. Oke, jika IC dan SW SPDT-nya sudah terhubung, di sini kita pasang yang namanya logic probe di sini. Set, tetap IC. Nah, kita remove. Nah, ini. 1, 2, 3, 4. Sini kita hubungkan lagi satu persatu. Sini. Dan yang ini. Sini. Sini. Dan yang terakhir. Sini. Oke. Oh, sorry. Ini kayaknya terhubung. Nanti. Kita tes dulu. Apa delete. Ulang. Nah, selesai. Terhubung. Baiklah, setelah selesai di sini kita memerlukan yang namanya power dan ground. Ini untuk ground. Oh, setelah itu kita sambungkan satu persatu ke ground. Satu. Itu yang bawah kita sambungkan ke ground.
Gitu lagi sangat benar. Baiklah, untuk ini kita sambung lagi. Bahasa Arabnya Pancasila. Setelah itu kita sambungkan lagi. Kembangannya. Selesai. Oke. Setelah terhubung kita yang namanya power. Kita letak di sini. Oke. Kita sambungkan. Sambungkan lagi. Sambungkan lagi. Sampai semuanya terhubung. Selesai. Semua. Lalu kita konkan. Baiklah, di sini kita akan mengetes dari rangkaian yang telah kita lakukan. Baiklah, untuk input 1, apabila kita aktifkan akan menghasilkan keluaran dari 1. Sesuai dengan tabel kebenaran yang telah kita bahas dari materi sebelumnya. Baiklah, untuk yang kedua kita cek lagi. Untuk yang kedua akan menghasilkan output kedua. Dan jika input ketiga diberi logika 1, maka keluaran 1 dan 2 yang akan menyala. Dan untuk input yang keempat, ketika kita aktifkan akan menghasilkan keluaran yang ketiga. Sesuai dengan tabel kebenaran. Dan untuk input kelima, diaktifkan, itu akan menghasilkan keluaran pada output ketiga dan ke-1. Dan untuk input yang ke-6, itu akan menghasilkan keluaran atau output 3 dan 2. Dan untuk yang ke-7, itu akan menghasilkan output 3, 2, dan 1. Di mana sesuai dengan tabel kebenaran dari encoder 8 to 3 dan 10 to 14 10 to 4 tadi. Baiklah, untuk yang ke-8, jika input dari ke-8 diaktifkan, maka output 4 akan menyala. Berarti output yang keempat ini akan menyala ketika input dari 8 baru bisa menghasilkan output keempat. Dan jika input 9 diaktifkan, maka output 4 dan 1 akan menyala. Di mana ini sesuai dengan tabel kebenaran yang telah kita bahas pada materi yang telah dijelaskan tadi. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dan pembahasan materi sekaligus simulasi rangkaian yang telah kita lakukan. Tidak terdapat kesalahan pada rangkaian yang telah kita buat. Mungkin itu saja yang bisa kita pahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.